Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 470. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Aldi sudah meninggal. Ponsel ini ditakdirkan untuk tidak dapat dijangkau. Jadi ketika Helen mengerutkan kening, dia sudah memulai aktingnya. Ayah. Telepon dimatikan. Saat Baktiar hendak marah, Helen berbicara tentang Aldi. Ayah, jangan marah. Kembali ke hotel dulu. Dan aku akan mencari seseorang untuk mencari tahu di mana dia sekarang. Katakan padanya, apakah dia berani menjadi begitu sombong? Baktiar berkata tanpa daya. Helen tersenyum ringan dan berkata, ini satu-satunya adik laki-laki saya. Jika saya tidak memanjakannya, siapa lagi yang bisa saya manja? Setelah kembali ke hotel, Helen berpura-pura membiarkan orang keluar untuk menanyakan kabar Aldi. Sementara Baktiar tidak mengatakan apa-apa kepada Aldi, Helen bertanya tentang Ariel. Baktiar tidak memperhatikan peran sekecil itu. Semut yang bisa dihancurkan sampai mati kapan saja benar-benar tidak layak mendapat perhatian Baktiar. Ayah, jangan biarkan aku membunuhnya. Aku hanya bisa menghadapinya dengan cara lain. Tapi jangan khawatir. Aku sudah menguasai lebih dari setengah dunia bisnis di Bandung saat ini. Dan Ariel tidak punya jalan keluar. Hanya saja beri aku waktu lagi. Dia pasti akan datang kepadaku berlutut dan memohon belas kasihan, kata Helen. Aku tidak membunuhnya karena bagaimanapun juga darah keluarga Wibowo mengalir di tubuhnya. Meskipun aku tidak mau mengakui bahwa sampah ini adalah keluarga Wibowo, fakta adalah fakta. Selama dia mau ganti nama marganya dan berhenti menggunakan karakter kita, aku beri dia jalan keluar. Kasihanilah dia, kata Baktiar dengan ringan. Ini adalah amalnya untuk Ariel. Ayah, kamu benar-benar penuh simpati. Tidak ada yang menyedihkan tentang orang seperti dia, kata Helen dengan nada menghina. Baktiar tersenyum ringan dan berkata, apakah dia tidak melawan? Apakah dia bahkan tidak memberimu masalah? Ada desa perkotaan di Bandung. Awalnya saya berencana untuk membeli tempat ini dan membangunnya kembali. Tetapi untuk meningkatkan pengaruh perusahaannya di Bandung, dia diam-diam membelinya. Pasti menggunakan masalah ini untuk melawan. Tapi dia pikir dia bisa. Saya bisa melihat kepintarannya. Jadi meskipun dia membeli desa itu hanyalah sebidang tanah kosong yang tidak dapat dikembangkan. Jika dia menghabiskan banyak uang di sana, dia tidak bisa melawanku. Jangan lakukan itu bahkan jika dia tidak mau mengaku kalah, kata Baktiar. Baktiar menggelengkan kepalanya. Orang yang mempercayakan semua harapan keluarga Wibowo di Jakarta. Itu sangat tidak berguna. Dia berpikir bahwa Ariel dapat memberinya beberapa kejutan. Tetapi dia tidak menyangka akan dipermainkan oleh Helen. Tampaknya pemborosan adalah pemborosan. Dan tidak perlu berharap orang seperti itu dapat menciptakan keajaiban. Biarkan Aldi melakukan ini. Beri dia kesempatan untuk berlatih. Sudah waktunya adikmu tumbuh dewasa, kata Baktiar. Helen tiba-tiba merasakan ketidakpuasan yang kuat di hatinya. Dia hampir memikirkan seluruh masalah. Tapi dia ingin Aldi mengambil alih. Bukankah ini sama dengan mengambil keuntungan tanpa mengeluarkan usaha? Ayah, saya telah memposting. Semua rencana sudah diberitahukan kepadanya. Sekarang saya tidak ikut campur. Tunggu saja penampilannya, kata Helen. Baktiar mengangguk, menatap Helen sambil menghela nafas dan berkata, Ayah tahu bahwa kamu pasti memiliki banyak keluhan di hatimu. Kamu telah mengekspresikan dirimu selama bertahun-tahun. Dan kemampuanmu benar-benar membuatku terkesan, tapi saya pikir kamu harus tahu jelas bahwa keluarga Wibowo pada akhirnya akan jatuh di pundak Aldi. Ini adalah takdir dan tanggung jawab yang harus dia tanggung. Meskipun kamu tidak bisa menjadi kepala keluarga, kamu dapat membawa manfaat lain bagi keluarga Wibowo. Kamu tidak akan menyalahkan saya, kan? Kepentingan lain,
Helen tahu bahwa yang disebut kepentingan lain adalah dia menikah dengan keluarga kaya lain dan bergabung dengan orang lain melalui pernikahan. Dengan kata lain, keberadaannya hanya untuk memenangkan keluarga yang kuat bagi keluarga Wibowo. Itu hanya pembantu, dan semua keuntungan pada akhirnya akan jatuh di kepala Aldi. Bisakah Helen tidak menyalahkan ayahnya? Hanya saja dia tidak berani menunjukkan kesalahannya. Ini adalah tragedi menjadi seorang wanita. Tidak peduli seberapa mampu dia. Luar biasa. Nilainya tidak akan tercermin dalam dirinya sendiri. Tetapi dalam apa yang bisa dia bawa ke keluarga Wibowo setelah dia menikah. Dia pernah menyesal membunuh Aldi. Tetapi saat ini, dia tidak lagi menyesali keputusannya. Jika Aldi belum mati, dia hanya alat keluarga Wibowo. Ayah, bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Jangan khawatir. Aku tahu apa yang ayah lakukan itu benar. Kata Helen. Baktiar mengangguk lega. Dan berkata, setelah menemukan Aldi, katakan padaku karena aku akan kembali ke kamarku untuk beristirahat dulu. Belum pulih, perlu tidur. Setelah Helen mengantar Baktiar kembali ke kamar, saat pintu ditutup, ekspresinya menjadi sangat dingin. Saya telah mengabdikan bertahun-tahun untuk keluarga Wibowo, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak bisa menghilangkan nasib direduksi menjadi alat. Mengapa? Mengapa saya harus diperlakukan begitu tidak adil? Dia tidak terima. Sangat tidak terima. Aldi hanyalah tumpukan lumpur. Tetapi dia dapat digunakan kembali oleh ayah. Dan Helen membuktikan kemampuannya sepanjang waktu. Tetapi di mata ayahnya, dia masih menjadi alat pernikahan. Nona, jangan bersemangat. Jangan ungkapkan pikiranmu yang sebenarnya karena masalah ini. Jika tidak, begitu Tuan mengetahuinya, kita semua akan berada dalam bahaya. Samsir membujuk Helen. Helen berkata dengan wajah muram. Apakah kamu tahu berapa banyak usaha yang telah aku lakukan untuk ini? Aku membunuh beberapa anak haramnya di luar negeri. Hanya karena aku tidak ingin siapapun mengancam suksesiku sebagai patriark. Sekarang aku... Bahkan adik laki-lakiku sendiri tidak membiarkanku pergi. Tapi dia tetap tidak menghargaiku. Mungkinkah karena aku seorang wanita, jadi aku ditakdirkan untuk terbelenggu oleh prasangka semacam ini? Mata Samsir menyipit. Anak haram Baktiar. Saya khawatir bahkan dia sendiri tidak tahu. Tapi, untuk mencegah adanya bahaya tersembunyi ini, banyak hal telah dilakukan secara rahasia. Yang mengejutkan Samsir, dia lebih serius. Helen lebih kejam dari yang dibayangkan. Saya tidak tahu berapa banyak anak haram yang dia miliki di luar. Jika Aldi tidak mau membiarkan saya mewarisi posisi patriark bahkan jika dia meninggal, apa yang harus saya lakukan jika dia ingin memberikan posisi ini kepada orang luar? Cara untuk posisi patriark, dia bekerja keras dan susah payah. Beberapa anak haram Baktiar yang dia bunuh dapat dikonfirmasi, sementara beberapa hanya dicurigai. Tetapi dia lebih suka membunuh yang salah daripada membiarkannya pergi. Namun meski begitu, Helen tidak yakin apakah semua orang yang terkait dengan Baktiar sudah mati. Jadi dia sangat ketakutan sekarang. Dia takut adik laki-laki yang tidak sah akan mengambil posisi patriark yang mudah didapatnya. Dia yang menghela nafas sial. Ternyata wanita begitu mengerikan hingga bisa membuat bulu kuduk berdiri. Nona. Masalah di depan kita adalah mengesampingkan masalah kematian Tuan Muda. Adapun berapa banyak anak haram yang dimiliki patriark, apa gunanya mengkhawatirkannya sekarang? Jika patriark tahu bahwa kematian Tuan terkait denganmu, bahkan jika dia tidak memiliki anak haram, apa gunanya mengkhawatirkan kematian patriark? Posisi itu tidak akan pernah diteruskan kepadamu, kata Samsir. Mendengar ini, Helen berangsur-angsur menjadi tenang. Besok, kamu akan mengatur orang yang baik untukku. Saat aku bersama ayah, orang-orangmu akan datang untuk memberitahuku tentang Aldi membeli rumah, kata Helen. Ya, Samsir mengangguk. Ariel ada di rumahnya sekarang. Setelah Melissa pergi, kemarahan keluarga itu tampak berkurang. Sepertinya tidak bernyawa, dan ekspresi wajah Ariel membuat suasana di rumah semakin membosankan. Mengetahui rangkaian perilaku Baktiar di Jakarta, kemarahan batin Ariel dapat dibayangkan, tetapi kemarahan ini tidak memiliki tempat untuk dilampiaskan. Sebagai patriark keluarga Wibowo di Indonesia, Ariel hampir tak tertahankan melawan ini Baktiar.
Dia sangat jelas tentang hal ini. Dan menurut orang-orang Bimo, Baktiar ditemani oleh seorang pengawal. Ariel percaya bahwa kekuatan pengawal ini pasti lebih tinggi dari Samsir. Jika tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk melindungi Baktiar secara pribadi. Karakter yang lebih kuat dari Samsir. Betapa kuatnya itu di luar imajinasi Ariel. Dan dia bahkan berpikir bahwa Tuan Victor pun mungkin bukan lawan orang ini. Di depan Ariel, masalah seperti ini seperti gunung yang menjulang. Hanya dengan melihatnya membuat orang merasa tidak bisa mendaki. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara kunci diputar dari pintu. Ketika pintu didorong terbuka dan Melissa masuk, Ariel tertegun. Bukankah dia diusir sendiri? Kenapa dia kembali lagi? Sekarang Baktiar datang ke Bandung. Posisinya bahkan lebih berbahaya. Melissa mungkin akan dibunuh olehnya kapan saja jika dia tetap di sisinya. Bersambung.